Di Quran surat Al-Hadid ini, Quran surat ke-57 ada 3 pembahasan pokok. Tapi yang paling banyak pertama adalah pembahasan terkait segala sesuatu pada hakikatnya milik Allah. Maka janganlah kamu merasa berat menafkahkan harta dan rezekimu di jalan Allah. Wes yakin semua yang kita punya hari ini itu milik hakikat. Karena ada hakikatnya. Sebenarnya sekarang milik kita, ATM kita, duit kita. Tapi sebenarnya itu milik ya Allah. Jadi jangan pernah khawatir dengan rezeki Allah. Panjang sekali pembahasannya. Saya mau langsung ke fokus ke ayat 21. Monggo kalau mau dilihat. Al-Hadid ayat ke-21. I'lamu, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia laibun, dunia ini hanya permainan. Main-main kita di dunia ini, Pak. Walahwun dan sendaguro. Wis guyon-guyon tok. Wazinatun dan perhiasan-perhiasan saja. Poin nomor 4, watakatsur, mana enggak kelihatan. Watafakhurum bainakum, ini lagi, ini yang penting. Saling berbangga-bangga di antara kalian. Bapak Maulani punya anak 2, pasti cerita sama Pak Wanto, wis anakku loro saiki wis mentas nang kene, saiki mentas nang kene. Benar berarti isi Al-Qur'an. Halo? Benar enggak isi Al-Qur'an? Wa tafakhurum bainakum. Bu Eli cerita sama Bu Yuli misalkan. Cerita, anak saya putuku saiki wis ini, anak saya ini. Bangga enggak dengan itu? Benar enggak isi Al-Qur'an? Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya permainan, sendaguro, perhiasan, wa tafakhurum bainakum, saling bangga. Makanya Pak Bu, pernah dengar kata-kata apa ya? Tuh kah? Kena ain, penyakit ain. Penyakit ain namanya. Bukan ayan ya, penyakit ain. Penyakit ain itu Ibu Fitri posting Zahro di HP. Pakai status. Ada orang yang enggak suka. Doanya jelek, masuk maka Zahro kena penyakit ain. Masuk lewat sihir, masuk lewat jin. Makanya jangan seneng-seneng pakai foto anak, pakai foto kita. Apalagi yang sering posting makanan. Loh, benar Pak? Sering loh, saya juga sering. Sama kita. Ya cuman kadang-kadang astagfirullahaladzim, enggak jadi. Ya kadang-kadang ya posting. Meskipun kadang-kadang guyon-guyon. Posting makanan itu kadang-kadang guyon-guyon kan di grup internal. Tapi kadang-kadang ya kayak gitu. Jadi sampai mana kok capek ainnya? Wa tafakhurum bainakum. Jadi apa? Saling membanggakan. Wis, anaknya jadi pegawai negeri, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Itu yang diucapkan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau enggak kesucian Allah, kalau enggak keesaan Allah, enggak jadi pegawai negeri anak ibu. Jadi pegawai negeri itu bukan kehebatan kita. Makanya jangan tafakhurum baik, biasa aja, wales, santai. Allah yang ngatur semuanya. Ya, wa tafakhurum bainakum. Kemudian yang kedua, wa takatsurum fil amwali wal aulad. Jujur, waktu ibu beli rumah pertama kali, ada enggak rasa tinggi hati di dalam diri? Alhamdulillah, saiki aku tuku iso tuku omah. Burian. Halo? Ono? Akhirnya setelah punya rasa itu, wis 1, alhamdulillah wis. Alhamdulillahnya bener Bu.
ceritane nang wong, mimi ini juga yang koyo nyindir. Alhamdulillah kata. Suatu kulifinanya. Tapi koyo nyindir mobilnya Pak Gatot Jimmy kan mulai biyen. Jadi watakatsrum fil amwal. Apa? Junya saling banyak, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Watakatsrum fil amwal kamatsali ghoitin, seperti ibaratnya hujan. Ajabal kuffar nabatuhu, lama panas. Ya, tiba-tiba hujan. Ya apa kira-kira? Hujan saya. Ya. Ajabal kuffar nabatuhu, kemudian kamatsali ghoitin, seperti hujan. Ajabal kuffar, yang kufar di sini artinya bukan kafir ya. Di sini petani. Makanya kalau ada orang bilang kafir itu enggak mesti kafir itu orang keluar dari Islam, orang non muslim. Kafir itu juga bisa jadi kita, ya. Kafir itu bisa jadi kita loh. Diajak ngaji one day one juice. Kebaikan bukan? Nolak kebaikan, gak sih repotan. Bisa jadi kita kafir. Orang nolak kebaikan itu juga kafir. Tertutup hatinya. Tertutup hatinya dari kebaikan. Tapi bukan kafir pas yang bukan non muslim, enggak, banyak terjemahannya ya. Jadi enggak usah sensi dengan kata-kata kafir. Summa yahiju, kemudian petani itu kadang-kadang kan kaget tiba-tiba ada hujan. Setelah ada hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Setelah tumbuh-tumbuhan dia menguning. Setelah menguning dia nah itu isi ayatnya. Kamatsali ghoitin ajabal kuffar nabatu summa yahiju, kemudian dia menguning, summa yahiju, dia tumbuh, fatarahu musfarra, kemudian menguning, summa yakunu hutama, kemudian dia kering. Harta, prestasi anak, apa? Tafakhurun, takatsurun, yang tadi itu di awal-awal itu kayak gini. Summa yahiju fatarahu summa yakunu hutama. Ingat, wa fil akhirati adzabun syadid. Orang yang berlaku seperti itu dapat peringatan dari Allah. Wa fil akhirati, di akhirat kelak ada azab yang sangat sekarang aja Pak kena cos kompor, dikena anunya minyak lah, ibu-ibu minyak bukan rokok. Nah, panas gak? Yang merokok. Nah, rokok itu panas. Apa adzabun syadid? Adabnya sangat pedih, tapi ada terusannya. Tapi jangan khawatir, yang dulu-dulu masih sering bangga-bangga sama harta, yang dulu-dulu masih bangga-bangga sama anak, yang dulu-dulu masih saling berlomba-lomba memperbanyak harta, wa maghfiratum minallah, jangan khawatir, Allah Maha Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar Bu, kita sering loh ngelakuin itu, bener. Istighfar, Pak. Sama kita. 11-12 kita nih sebenarnya. Wa maghfiratum minallah wa ridwan. Ingat, kita dapetin itu semua hanya karena ridho Allah. Hari ini kita berada di sini ini hanya berharap ridho Allah. Selanjutnya, wamal hayatud dunya, tidak ada kehidupan di dunia ini illa kecuali mataul gurur, perhiasan yang menipu. Sampai di sini kira-kira dong, nyampe ayat ini kira-kira? Nyampe ya? Sungguhnya kehidupan ini A, B, C, D, E tadi ya disampaikan. Kemudian jangan khawatir kalau orang yang sudah terlanjur di situ masih ada ampunan Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik. Gak usah khawatir dengan kejadian masa lalu yang kita lakukan. Kita boleh zaman dulu sering berbangga-bangga dengan harta yang kita miliki, dengan anak yang kita punyai, dengan suami yang kita boleh berbangga-bangga. Wa takatsrum bil amwal. Tapi ingat, itu tidak boleh, apalagi misalkan wis bangga-bangga dengan harta,
ada kotak infak masjid, nanti dulu sepurane sik Mas, sik ono kebutuhan. Itu kaitannya ya dengan surat Al-Hadid ini. Jadi orang yang numpuk-numpuk harta ditumpuk wabot untuk mengeluarkan. Bahkan di awal-awal ayat ini nanti kita bahas kembali, banyak-banyak sekali orang yang beribadah tulus, hartanya banyak tapi enggak disedekahkan. Ada yang sebelahnya lagi, orang yang beribadah banyak, hartanya banyak, tapi disedekahkan, itu beda hasilnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jadi dasar bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan di masa lalu, Allah akan terus membuka pintu ampunan. Habis ya Pak ya? Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya mendolimi diri saya, ada kata-kata yang salah. Dimaafkan Bu? Halo? Dimaafkan. Pak, saling memaafkan. Karena kalau enggak dimaafkan berat rasanya saya pulang. Duh, aku salah opo mau nang Bu Pak Maulani. Ngasih contoh dungane Pak Maulani 4 menit misalkan ya. Pas Bapak tersinggung ya. Enggak usah tersinggung ya, ini memang kebutuhan di Indonesia ya, memang sudah kayak gitu Pak kebutuhannya. Tapi heran saya, jamaah di sini itu kalau umroh atau haji pas ada kunut kok enggak protes sama Sudais? Sudais sejak suwi-suwi atau aminnya keras. Amin. Amin. Lah kok leneng kene jago kandang? Ya, oke. Ya, jadi itulah memang Pak kondisinya kita, tantangan kita sebagai imam, tantangan kita sebagai jemaah, ya saling mengingatkan lah. Malah kali nanti anaknya pergi tahlil, tiba-tiba aminnya banter-banter, tapi banter khusyuk nggak apa-apa. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Enggak, amin, amin. Nanti kayak musir bentang mari. Ya maafin saya atas segala kesalahan, kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu jaga kita dalam keistiqomahan. Semoga Allah selalu meridhoi setiap jengkal langkah yang kita bangun, yang kita lakukan selama di dunia ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholih. Al-Fatihah.